Halo sobat serial Indiaku semuanya, berjumpa kembali dengan Mimin. Inilah detik-detik Pragati diselamatkan dari para penculik. Dan inilah momen dimana Harshit tertembak tepat di dadanya, gara-gara ia menyelamatkan Raghbir yang akan ditembak oleh penculik. Episode dimulai ketika Pragati yang berada di dalam gudang sedang disekap oleh si penculik. Lalu tak lama kemudian datanglah Raghbir yang datang ke dalam gudang itu dan memanggil-manggil nama Pragati, yang padahal Pragati sendiri tepat ada di belakang Raghbir di dalam tumpukan-tumpukan kardus yang menjadi penghalang mereka. Pragati tak bisa berteriak dikarenakan mulutnya ditutupi oleh si penculik itu. Dia pun berusaha meronta-ronta untuk menyelamatkan dirinya, namun ia sama sekali tak kuat melepaskan cengkraman si penculik yang menutupi mulutnya. Sementara itu di luar, Kunti yang takut ketahuan oleh Raghbir, ia bersembunyi keluar perlahan dengan secara sembunyi-sembunyi. Sahas yang melihat gelagat mencurigakan dari Kunti, ia hanya melihat Kunti yang berjalan kabur seperti orang yang sedang ketakutan. Kunti pun melihat ke arah belakang. Ia baru menyadari jika di belakangnya ada Sahas. Lalu ia pun menghampiri Sahas dan ia pun beralasan jika ia ketakutan di dalam gudang Pragati yang sedang disekap oleh para penculik dan Raghbir sedang ada di dalam. Ia akan menyelamatkan Pragati. Kunti takut terjadi apa-apa kepada Raghbir. Sahas pun yang mendengarnya, ia pun mengatakan jika ia juga akan membantu menyelamatkan Pragati. Lalu Sahas pun pergi masuk ke dalam. Sementara itu di dalam gudang, Raghbir yang sudah menyelamatkan Pragati, ia sedang menghadapi para penculik yang sedang mencoba menyerangnya. Raghbir pun dengan gagah berani menghadapi satu persatu penculik itu dan menghantamnya. Ia menghajarnya satu persatu penculik itu, namun ia tak menyadari jika ada satu orang penculik di belakangnya. Lalu si penculik itu langsung mencekik Raghbir dari belakang. Lalu ia pun dipegang erat oleh 3 orang penculik dan akhirnya Raghbir pun tak mampu berbuat apa-apa lagi. Ia tak mampu menghadapi para penculik itu yang jauh lebih banyak jumlahnya darinya. Dan ketika Raghbir dipegangi dengan erat, si ketua penculik yang sangat marah kepada Raghbir, ia mencoba menghantam kepala Raghbir dengan garpu dan penuh amarahnya. Si ketua penculik itu menghampiri Raghbir dengan menggarati tangannya. Dan ketika si penculik itu akan menghantam Raghbir, tiba-tiba saja Pragati datang menolong Raghbir. Ia menggagalkan si penculik itu yang akan memukul Raghbir. Pragati pun membanting sebuah bok ke tubuh si penculik hingga si penculik pun terjatuh tak berdaya. Raghbir pun yang melihat kesempatan itu, ia pun langsung berusaha melepaskan diri dari menendang tubuh si penculik. Dibantu dengan Pragati, ia pun memukul si penculik menggunakan sebuah galon. Pragati pun terus memukul si penculik itu menggunakan galon. Namun ketika Pragati terus memukul ketua si penculik itu, ia tidak menyadari dari arah belakang anak buahnya mengeluarkan sebuah pisau dan hendak akan menikam Pragati dari arah belakang. Raghbir yang melihat Pragati akan ditikam dengan pisau, ia hanya bisa melihatnya dan tak bisa berbuat apa-apa dikarenakan ia dipegang erat oleh kedua penculik. Dan ketika si penculik akan menghujamkan pisau ke tubuh Pragati dengan tepat waktunya, tiba-tiba saja Sahas datang menggagalkan penikaman si penculik itu. Ia pun memegang tangan si penculik itu dengan eratnya. Lalu Sahas pun menendang si penculik itu hingga terjatuh. Begitupun dengan Raghbir, ia tidak tinggal diam. Ia pun berontak melepaskan diri dari cengkraman para penculik itu. Lalu kemudian Sahas dan Raghbir pun mereka menghabisi satu persatu penculik itu hingga babak belur. Dan akhirnya pun bisa menghabisi mereka dan membuat penculik itu kabur lari kelapakan. Namun ketika mereka akan segera pergi dari tempat itu, tiba-tiba saja si ketua penculik yang bangun lagi. Ia menodongkan senjata ke arah mereka. Lalu si penculik itu mengancam akan menembak dan akan membunuh mereka satu persatu. Raghbir, Pragati dan Sahas melihat
pistol mengarah ke mereka. Dan mereka hanya terdiam dan panik mendengar penculik yang tak akan segan-segan membunuh mereka. Dan ketika si penculik itu menembakkan pistolnya ke arah Sahas, tiba-tiba saja Harshit datang menghalanginya. Dan akhirnya peluru itu pun mengenai di dada Harshit. Sahas, Raghbir, dan Pragati pun yang melihat dada Harshit tertembak. Mereka pun begitu shock dan panik melihat banyaknya darah yang keluar dari dada Harshit. Mereka tak menyangka jika Harshit berkorban nyawa menyelamatkan mereka. Harshit pun mulai hilang kesadarannya di pangkuan Raghbir. Mereka pun dengan panik menanyakan kepada Harshit apakah ia baik-baik saja. Sedangkan si penculik yang menembak Harshit, ia pun mencoba kabur. Dan bersamaan dengan itu pun para polisi datang dan langsung meringkus si penculik itu. Kemudian para polisi itu pun membawa penculik itu ke dalam penjara. Singkat waktu adegan pun berpindah. Harshit yang sudah berada di rumah sakit, ia segera dilarikan ke ruangan instalasi gawat darurat untuk dilakukan operasi pengangkatan peluru di dadanya. Raghbir pun membantu para perawat segera membawa Harshit menuju ruang UGD. Setelah Harshit masuk ke ruang UGD, Raghbir, Sahas, dan Pragati pun menunggu di luar dengan penuh rasa cemas dan panik. Mereka takut terjadi sesuatu kepada Harshit. Sementara itu Sahas yang menanyakan keadaan Pragati. Ia pun membawa Pragati ke ruangan emergensi untuk membersihkan dan mengobati luka di kepalanya. Lalu tak lama kemudian datanglah para keluarga dan menanyakan bagaimana kabar Harshit kepada Raghbir. Raghbir pun menjelaskan kepada mereka semua jika Harshit dalam keadaan kritis dan kini sedang ditangani oleh dokter untuk operasi pengambilan peluru dari dadanya. Singkat waktu operasi berjalan lancar. Harshit yang sudah di ruang perawat bersama Kunti ibunya. Dan ternyata Harshit melakukan semua itu adalah bagian dari rencana besarnya bersama Kunti untuk mengambil kepercayaan dari Raghbir. Sementara itu Pragati pun yang ditanya oleh Raghbir tentang siapakah yang telah menculiknya. Ia hanya terdiam tak mau menjawab dikarenakan pelaku dari penculikan ini adalah Kunti. Kunti sebelumnya ternyata mengancam Pragati dengan menodongkan sebuah senjata. Ia pun diancam jika Pragati terus menghalangi jalan rencananya. Maka Kunti pun tak segan-segan membunuh Pragati. Dan Kunti juga akan membunuh Raghbir, orang yang sangat Pragati cintai, jika Pragati sendiri berani mengancam kepada Kunti. Kemudian singkat waktu dalam ruangan rawat Pragati, tiba-tiba saja ia didatangi para polisi. Lalu para polisi pun ia menanyakan semuanya dan meminta keterangan atas kasus penculikan yang terjadi padanya. Namun Pragati hanya terdiam saja. Ia mengingatkan kejadian yang dilakukan Kunti dan Harshit kepadanya. Pragati sangat merasa takut. Lalu tak lama kemudian Raghbir datang dan menjelaskan kepada pak polisi jika Pragati keadaan shock dan trauma. Jadi Raghbir meminta pak polisi itu menanyakan Pragati di lain waktu. Nah guys, bukankah ceritanya semakin seru dan menarik saja kan? Saksikan terus drama serial Beb Anapiar hanya di Antv. Dan jika kalian suka dengan video yang Mimin ceritakan, saksikan dan pantau terus channel ini, karena Mimin akan menceritakan momen-momen seru lainnya untuk kita saksikan. Sampai jumpa. Dah.